Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kepikiran soal takdir? Wah, ini topik yang besar banget ya, dan seringkali bikin bingung. Nah, hari ini kita coba bedah bareng-bareng deh keindahan dan logika di balik ketetapan Allah. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah pikirin deh. Kalau emang semuanya udah ditulis, terus ngapain kita capek-capek kerja? Ngapain kita jungkir balik belajar, bahkan berdoa? Kayak sia-sia gitu kan? Nah, ini dia nih, kesalahpahaman yang paling umum dan kita akan bongkar sama-sama. Ternyata kuncinya itu ada di salah satu pilar paling dasar dari keyakinan kita, rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan keyakinan pasif yang bikin kita jadi diam aja nerima nasib. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah mindset yang bisa sangat memberdayakan. Oke, biar benar-benar ngerti, kita harus bedah dulu nih dua istilah penting yang sering banget ketukar, kodo dan kodar. Coba bayangin gini deh, anggap kodo itu kayak blueprint atau cetak biru super detail dari sebuah gedung megah. Rencana besarnya. Nah, kodar itu proses pembangunannya, pas tukangnya mulai masang bata, aduk semen, sampai gedungnya jadi. Keduanya ini nyambung banget, tapi beda. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, kodo. Coba deh bayangin. Ini adalah rencana agung Allah yang udah ada bahkan sebelum alam semesta ini ada. Sebelum waktu itu sendiri diciptakan. Ini blueprint ilahi yang mencakup, ya segalanya. Dari pergerakan bintang-bintang di galaksi paling jauh sampai setiap helaan napas kita. Sifatnya absolut, sempurna dan adanya itu di zaman azali. Sesuatu yang jauh di luar jangkauan logika kita. Nah, sekarang kita ke kodar. Inilah eksekusinya di lapangan. Kalau tadi koda itu blueprintnya, kodar itu adalah saat klik, rencana itu terjadi di dunia nyata. Saat batu bata dipasang, saat daun jatuh dari pohon, saat kita ketemu seseorang. Inilah perwujudan dari rencana agung tadi, yang terjadi detik per detik, momen per momen, pas banget sesuai ukuran yang udah Allah tetapkan. Ini bagian yang kita lihat, kita rasain setiap hari. Dan ini bukan cuma teori atau karangan manusia loh ya. Konsep ini ditegaskan dengan sangat jelas di Al-Quran. Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, qadar. Wow, ayat ini luar biasa banget kan? Artinya apa? Artinya, nggak ada yang namanya kebetulan, sama sekali. Setiap hal kecil yang terjadi, itu semua adalah bagian dari sebuah desain ilahi yang super presisi dan super agung. Nah, ini dia nih, kita sampai ke bagian paling penting yang bakal menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Ternyata konsep takdir itu nggak kaku, nggak cuma satu macam aja. Ada nuansa penting banget yang harus kita tahu, yaitu takdir itu ada dua jenis. Coba perhatikan baik-baik, di satu jalur ada yang namanya takdir mubram. Ini takdir yang sifatnya absolut, udah paten, nggak bisa diotak-atik sama usaha manusia. Contohnya, kapan kita lahir, dari orang tua siapa, kapan kita meninggal. Ini di luar kuasa kita. Tapi, di jalur satunya lagi ada takdir mu'alak. Nah, ini dia kuncinya. Takdir mu'alak ini tergantung. Tergantung sama apa? Sama usaha kita, pilihan kita, dan doa-doa kita. Seseorang mau jadi pinter, ya tergantung dia mau belajar atau enggak. Orang mau jadi sejahtera, ya tergantung dia mau kerja keras apa enggak. Nah, di area inilah peran kita jadi sangat penting. Oke, jadi gimana nih cara nyambungin keduanya? Usaha kita sama rencananya Allah. Apa ini dua hal yang berlawanan? Jawabannya, sama sekali enggak. Justru keduanya itu kayak dua sisi dari koin yang sama, bekerja bareng secara harmonis dalam sebuah sistem yang luar biasa indahnya. Dan keseimbangan yang sempurna ini dirangkum dalam satu ayat yang menurut saya ini puncaknya penjelasan kita. Ayat ini ngasih kita rumus hidup yang pas banget. Kita diperintahkan untuk mengejar kebahagiaan akhirat dengan semua yang udah Allah kasih, tapi ini tapi yang gede banget. Kita juga jangan sampai merupakan bagian kita di dunia. Jadi bukan salah satu, tapi keduanya harus seimbang. Yuk kita pecah pesannya. Langkah pertama, kejar akhirat. Ini tujuan utama kita, orientasi hidup kita. Tapi gimana caranya? Nah, disinilah langkah kedua masuk. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita nggak bisa dong cuma duduk manis nungguin akhirat. Justru kita diperintahkan untuk aktif, kerja keras, penuhin kebutuhan kita. Usaha kita di dunia inilah yang jadi kendaraan kita buat ngejar tujuan akhirat itu. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Takdir itu sama sekali bukan alasan buat males-malesan. Bukan alasan buat pasrah tanpa usaha. Justru kebalikannya. Ini adalah motivasi terbesar kita. Ini yang jadi bensin buat kita supaya berusaha sekuat tenaga, ngasih yang paling maksimal, sambil kita sadar sepenuhnya kalau hasil akhirnya tetap ada di tangan Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Sekarang, yuk kita lihat gimana mindset ini benar-benar bisa mengubah hidup kita sehari-hari.
Karena iman kepada takdir ini bukan cuma soal teori di kepala, tapi ada hikmahnya, ada buah manisnya yang bisa kita petik langsung. Setidaknya ada 3 buah manis yang tumbuh dari keyakinan ini. Pertama, sikap rendah hati. Pas kita berhasil, kita sadar, wah ini bukan cuma karena gue hebat, tapi karena Allah yang izinin. Ini bikin kita jauh dari sombong. Kedua, sikap sabar. Pas lagi diuji, lagi susah, kita jadi lebih tegar. Kenapa? Karena kita percaya ini semua bagian dari rencana besarnya. Dan yang ketiga, ini juga penting banget, sikap optimis. Kita jadi semangat terus buat berusaha, gak gampang nyerah, karena kita yakin Allah pasti akan ngasih hasil yang terbaik buat kita yang mau berjuang. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal, apa gunanya usaha kita? Sekarang udah jelas jawabannya. Usaha kita itu sangat berguna. Usaha kita itu bahkan bagian dari takdir itu sendiri. Setiap ikhtiar kita adalah ibadah. Jadi dengan pemahaman baru ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa harus usaha, tapi pertanyaannya jadi begini. Setelah tahu kalau setiap langkah dan setiap tetes keringat kita punya makna dalam sebuah rencana ilahi yang maha besar, kira-kira apa nih yang bakal kamu perjuangkan habis-habisan mulai hari ini?